Oke guys, ulang coba-coba ya teman-teman. 2-3 hari udah nggak upload video aku karena memang benar-benar lagi ada kesibukan aku yang nggak mungkin aku tinggalkan teman-teman. Dan di video kali ini juga aku nggak sempat nih buat review seperti biasa yang ada grafis-grafis di lapangan teman-teman. Tapi aku nggak mau ketinggalan untuk review 3 pertandingan besar sepak bola. Pertandingan pertama, Barcelona kalah di pertandingan El Clasico menghadapi Real Madrid 1-2. Ini yang parahnya ya, mobil Koeman seusai pertandingan ditendang oleh fans sendiri. Ini nggak masuk akal sih menurut aku. Boleh kecewa, tapi hal-hal seperti itu nggak layak untuk dilakukan. Yang kedua teman-teman, pertandingan Marseille menghadapi PSG. Skor akhir 0-0. Bertabur bintang, Messi, Di Maria, Mbappe, Neymar semua main, tapi PSG nggak bisa menang. Dan ini menjadi pertanyaan juga untuk Pochettino lagi. Kenapa? Sebelum pertandingan, Pochettino ditanya oleh wartawan, apa filosofi yang dimiliki Pochettino bersama PSG? Apa dijawab Pochettino? Menang. Tapi kok hasilnya imbang? Cukup menarik untuk dibahas. Dan pertandingan ketiga, MU menghadapi Liverpool. Di kandang MU, dihancurkan Liverpool 5-0 MU. Tanpa balas. Menyakitkan. Oke, kita masuk dulu ke pertandingan El Clasico teman-teman. Nah, di sini Barcelona menggunakan pola 4-3-3. Real Madrid tetap juga menggunakan pola 4-3-3. Yang menjadi pertanyaan banyak orang, Serginho Dest, kenapa dimainkan di posisi winger kanan? Sebenarnya dia dituntut untuk mampu bermain attack, menyerang bagus, dan mampu defense juga bagus ke belakang untuk menghentikan pergerakan eksplosif daripada Vinicius. Jadi pertanyaan nih, kenapa ditempatkan Dest di area tersebut? Kan dia posisinya aslinya fullback. Nah, jadi teman-teman, Serginho Dest ini di usia muda ketika bersama Ajax, dia posisinya pernah juga pernah posisinya menempati area winger kanan ataupun winger kiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Ronald Koeman ini bukan membela ya, tetapi kita lihat dulu profil yang dimiliki oleh Serginho Dest. Jadi apa yang dilakukan oleh Ronald Koeman di 3 pertandingan terakhir, kurang lebih udah dia lakukan eksperimen nih untuk meletakkan Dest di winger kanan ketika menghadapi Valencia, Dinamo Kiev, hingga pertandingan Real Madrid dia letakkan Dest di area kanan. Itu merupakan hal yang tidak luar biasa untuk Dest karena dia sudah pernah melakukan hal tersebut. Kalau teman-teman baca profiling, tentunya nggak perlu mendebati hal-hal demikian ya, karena Dest memang sekarang Dest posisinya naturalnya fullback kanan, tetapi sejak usia muda dia sudah terbiasa bermain di area menyerang, attack teman-teman. Oke, jelas ya sampai situ ya teman-teman. Kita masuk lebih dalam lagi. Kalau kita bicara di pertandingan teman-teman, 5 menit awal Barca sama Madrid ini sama-sama sulit mengembangkan permainan. Bukan hanya Barcelona sulit, tapi Real Madrid juga. Poin kedua teman-teman, seperti biasanya Barcelona teman-teman di pertandingan kali ini kembali secara jelas memanfaatkan sisi kiri permainan dari Barcelona. Alba, Depay, Ansu Fati di area kiri teman-teman untuk menembus pertahanan dari Real Madrid. Sedangkan di area sektor kanan minim banget. Apakah itu semua kebetulan? Tidak, karena dari musim ini teman-teman, sudah kita bahas di video sebelumnya, Barcelona 43-46% selalu melakukan serangan dari sisi kiri. Sedangkan dari sisi kanan tersebut yang ditempati Dest, whatever siapapun menempati hal di sisi tersebut, memang sangat jarang untuk melakukan serangan. Jadi untuk apa terkejut? Memang track recordnya udah ada dari awal musim sampai menghadapi pertandingan El Clasico ini. Hal tersebut tidak dirubah oleh Koeman. Apakah perlu dikejutkan? Apakah kita perlu terkejut kenapa dari sisi Dest jarang dilakukan penyerangan? Memang naturalnya Koeman selalu memanfaatkan sisi kiri teman-teman. Menariknya Real Madrid juga mampu membaca hal demikian. Kenapa? Selain Madrid ketika defense menggunakan pola 4-4-2, mereka juga memperhatikan sisi Alba. Ketika Alba sudah melakukan overlap, mereka kadang membentuk 5 back. Jadi sisi Alba itu bakalan sulit untuk dimanfaatkan oleh Barca dan balik lagi ke belakang bolanya. Poin ketiga teman-teman, pressing Barca nggak kolektif. Oke, Barcelona melakukan pressing,
Tapi pemain-pemain lain Barcelona jauh banget melakukan pressing ke pemain Madrid lainnya. Jadi setiap build up yang dilakukan oleh Madrid gampang sekali teman-teman. Selanjutnya teman-teman, permainan Switch Madrid berhasil menyulitkan pemain-pemain Barca. Permainan switch itu udah sering ya kita bilang ya, switch play dari area kanan, Madrid langsung diagonal pas ke kiri, dari kiri diagonal pas ke kiri, ataupun passing-passing cepat dari kaki ke kaki yang menyulitkan pemain-pemain Barca. Itu terjadi lagi teman-teman. Di samping itu, garis pertahanan Barcelona yang tinggi dimanfaatkan oleh back-back dari Real Madrid. Karena back Real Madrid ini Militao ataupun Alaba teman-teman memiliki kemampuan untuk memainkan bola, memberikan ataupun meletakkan bola tersebut ke belakang garis pertahanan Barcelona. Apa yang diincar? Kecepatan teman-teman. Dan kelihatan Barcelona memang kesulitan untuk menghentikan kecepatan menghadapi tim-tim kuat. Kita bicara aja teman-teman ya, ATM, kecepatan lagi, Barcelona kesulitan. Kemudian di Champions League, walaupun Benfica bukan tim kuat, tapi proses gol dari Benfica semua berasal dari kecepatan. Ketika menghadapi Real Madrid lagi, tim kuat, kita bicara tim kuat ya, nggak kita masukkan Valencia, Dinamo Kiev, kita bicara tentang Real Madrid. Apa yang dimanfaatkan oleh Real Madrid? Counter attack lagi, gila nggak tuh? Dari penjaga gawang langsung memberikan lemparan ke Vinicius, mengobok-obok, merusak ya pertahanan dari Barcelona teman-teman. Dan gampang banget Madrid menciptakan peluang dari counter attack, dan gol-gol Madrid juga berasal dari counter attack. Kiri hidup, kanan hidup permainan Real Madrid. Sedangkan Barcelona terlalu bergantung dari sisi kiri. Kalau sudah bergantung ke sisi kiri mati, ya kejadiannya seperti Barcelona menghadapi Real Madrid ataupun pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sulit bagi Barcelona untuk berkembang. Dan selesai pertandingan, tadi udah kita singgung, mobil Koeman ditendang, ini nggak layak, nggak patut. Oke, kecewa. Koeman out, ataupun gimana pendapat teman-teman, oke, nggak masalah. Tapi kalau sudah menghina, mengejek, menendang mobil lagi, sebenarnya itu bisa dilaporkan loh, bisa dilaporkan. Tapi di sini Koeman kalem, dan Barcelona juga sudah melakukan rilis ya bahwa mengutuk apa yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Parahnya lagi, ada fans Arsenal, bukan fans Arsenal, oknum lah ya bisa kita sebut, yang ikut-ikutan juga karena menggunakan kostum Arsenal untuk menendang, memaki, menghina, dan lain sebagainya teman-teman. Dan oleh karena itu, dengan berbagai runtutan pertandingan penting, aku nggak bicara pertandingan nggak penting yang menghadapi mediocre, Koeman seharusnya aku tetap menghargai Koeman, dia legenda, tapi dari sisi permainan harusnya sudah pergi dari FC Barcelona ataupun out. Tapi walaupun nanti keputusannya Laporta ataupun Koeman tetap stay, aku tetap mendukung apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut teman-teman. Oke, kita masuk ke pertandingan Marseille menghadapi PSG. Ini luar biasa, pertandingan gila menurut aku ya. Aku paling hebat aku rasa teman-teman, ini salah satu pertandingan yang dimana penonton membuat aku terganggu untuk menonton permainan ataupun aliran sirkulasi bola yang cepat. Kenapa? Contoh ya, dari corner kick, Neymar ataupun Messi ataupun siapa lah, whatever, pemain dari PSG melakukan corner kick, dijaga, harus dulu menunggu petugas keamanan untuk menutup pemain PSG, baru corner kick itu dilakukan. Jadi itu cukup terganggu ya teman-teman kalau kita menonton dari televisi. Kita masuk lebih jauh. Marseille menggunakan pola 3-2-4-1, ini khas dari Sampaoli, sedangkan PSG 4-2-3-1 teman-teman. Poin pertama dari pertandingan ini, Marseille di awal pertandingan melakukan pressing yang menyulitkan pemain-pemain PSG, sedangkan PSG lebih menunggu di zona mereka masing-masing, membiarkan pemain-pemain dari Marseille untuk melakukan build up serangan. Poin kedua teman-teman, di sini ketika PSG melakukan serangan, oke, Messi bagus secara umpan progresifnya. Tapi pemain-pemain di lini depan, khusus Mbappe teman-teman, terlalu lama untuk memberikan keputusan. Contoh, ketika Messi sudah memberikan umpan ke Mbappe, Messi gerak nih. Di situ ketika Messi sudah memberikan umpan ke Mbappe terlalu lama untuk menggoreng-goreng bola. Jadi pergerakan Messi tanpa bolanya sia-sia. Messi udah masuk garis offset, ya sulit kembali serangan dari PSG untuk tercipta teman-teman. Nah kemudian
poin selanjutnya yang membuat pertandingan ini cukup menarik yaitu selain penonton yaitu Sampaoli yang terlalu recok ya menurut aku teman-teman. Tapi itu cukup menghibur kalau kita menyukai pelatih-pelatih yang yang vokal di pinggir lapangan, sampai-sampai asisten wasit hingga akhirnya wasit teman-teman memberikan kartu kuning. Terlalu sering mengingat-ingatkan tapi terlalu ribet juga. Sampaoli ini di lapangan diputuskan untuk menerima kartu kuning. Tapi itulah khasnya dimiliki oleh Sampaoli, memberikan shock terapi juga ya kepada pemain-pemain dari PSG teman-teman. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang PSG lagi, kemudian ketika PSG build up gagal dari kaki ke kaki teman-teman, apa mereka lakukan? Melakukan direct dari back Marquinhos, langsung meletakkan bola tersebut ke belakang garis pertahanan, memanfaatkan kecepatan Mbappe. Begitu aja. Kalau misalnya dari open play kaki ke kaki gagal, dari belakang direct, kemudian direct gagal, open play lagi. Yang parahnya di sini gelandang-gelandang dari PSG, khususnya 3 di tengah teman-teman, tidak terlalu memiliki kemampuan memberikan umpan-umpan progresif ke depan, umpan-umpan yang orientasinya ke depan ya, bukan ke kiri kanan. Menunggu Messi dulu, baru Messi berani untuk memberikan umpan progresif ke depan, ataupun Neymar ataupun Mbappe. 3 pemain ini seolah-olah Mbappe, Neymar, Messi seolah-olah berperan sebagai gelandang untuk memberikan umpan ke depan ke siapapun pemain PSG yang melakukan pergerakan. Sungguh sangat mengecewakan teman-teman. 0-0 dengan permainan Marseille yang cukup keras, cukup bertaji juga. Ini hasil yang fair ya, hasil yang fair. Di samping PSG dengan kedikdayaan pemain yang mereka miliki tidak spesial dari sisi permainan, jujur aja nggak ada spesial. Kemudian kita masuk ke MU menghadapi Liverpool teman-teman ya. MU menggunakan pola 4-2-3-1, Liverpool 4-3-3. Di sini poin yang menjadi titik perhatian bahwa pressing yang dilakukan MU nggak kolektif. Misal nih dari lini depan teman-teman, MU melakukan pressing. Kita ambil contoh Cristiano Ronaldo melakukan pressing, Bruno Fernandes. Pemain-pemain di belakangnya tuh nggak melakukan pressing yang sama, intensitasnya, pergerakannya seperti apa yang dilakukan Ronaldo ataupun Bruno. Sehingga apa yang terjadi? Ruang banyak sekali timbul. Kita ambil contoh di area kanan permainan MU, Greenwood melakukan pressing, misalnya ke siapa? Robertson. Kemudian di belakang Greenwood tadi kan harusnya dijaga oleh di pressure ataupun di cover oleh Wan-Bissaka. Hal tersebut nggak dilakukan. Kalaupun misalnya hal tersebut dilakukan, Wan-Bissaka melakukan cover, di belakang Wan-Bissaka bakalan timbul ruang. Nggak kolektif mereka melakukan pressing. Yang poin kedua teman-teman, di sini menunjukkan bahwa permainan perpindahan bola ya, ini Madrid oke, Liverpool oke, permainan switch play teman-teman selalu memanfaatkan sisi lebar lapangan. Pemain-pemain dari MU kesulitan untuk menjangkau hal tersebut. Gol pertama dari hal demikian teman-teman, gol kedua permainan switch, gol ketiga dari sisi lebar lapangan, gol keempat juga sisi lebar lapangan. Coba perhatikan aja, memanfaatkan lebar lapangan. Kemudian gol kelima sama juga, dipindahkan bola tersebut ke area kanan. Salah berhasil mengkonversi gol tersebut. PR dan pertanyaan besar bagi MU, sampai kapan Ole ini? Dan parah lagi teman-teman, gestur-gestur pemain dari MU, Ronaldo yang melakukan tendangan kepada pemain Liverpool seolah-olah seakan-akan frustasi. Kemudian Pogba melakukan tackling yang sangat-sangat luar biasa, red card. Kemudian yang ketiga, Opa Ferguson, menit 50-an teman-teman geleng-geleng kepala. Artinya ada sesuatu yang tidak beres di Man United. Sedangkan Ole memberikan statement yang cukup menarik. Udah cukup lah, jangan kasihin kami. Artinya di sini Ole tetap masih dipercaya. Sampai kapan kita belum tahu. Oke lah, sampai sini aja videonya. Bye.